kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan komunikasi persuasif nih teman-teman. Tapi saya nggak sendirian, saya bersama dengan Mbak Rosa. Halo Mbak Rosa. Halo Mbak Ayu, halo Sobat Asik, semoga sehat-sehat semua ya. Mbak Rosa sehat kan? Sehat. Mbak Rosa, kita kali ini akan ngobrolin terkait dengan komunikasi persuasif nih Mbak. Lebih tepatnya teknik dalam komunikasi persuasif. Karena kan seperti yang kita tahu Mbak, dalam komunikasi persuasif ini tentunya tidak lepas dari yang namanya teknik-teknik kan Mbak. Nah dalam konteks ini sebetulnya apa aja sih Mbak yang perlu dikuasai oleh seorang persuader? Oke. Ya semoga ini nanti bermanfaat juga untuk Sobat Asik semua ya. Sebelum kita bicara teknik, mungkin kita perlu melihat dulu bahwa teknik persuasif ini dia perlu ada personal kontak ya. Jadi walaupun pada kondisi saat ini tentu kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi tetap bisa melalui media online atau media sosial atau dimanapun teman-teman berada itu tetap bisa dilakukan. Tetapi paling tidak ketika kita mau ibaratnya mengaplikasikan beberapa teknik dalam komunikasi persuasif, kita perlu melihat dulu audiens kita siapa. Kita sedang berhadapan dengan mahasiswa atau berhadapan dengan anak SMA gitu. Anak SMA pun perlu dilihat juga gitu, apakah SMK gitu ya. Itu pasti akan berbeda. Nah, selain itu juga sebelum kita menerapkan beberapa teknik itu, persuader perlu yang namanya memiliki frame of reference gitu. Jadi dia ada kerangka acuan, misalnya dia pernah punya pengalaman menjadi narasumber di mana gitu ya, atau menghadapi siapa, atau mungkin dia pernah punya kendala-kendala apa dalam proses persuasif itu gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai kerangka acuan. Atau kita melihat misalnya background latar belakang kebudayaan atau kepercayaan dari audiens kita, persuadi kita, itu juga perlu dilihat sebelum menerapkan teknik itu. Juga ya nggak kalah penting Mbak Ayu, itu tuh ada fisik dan mental gitu. Jadi ada orang yang modelnya demam panggung kayak Mbak Ayu sekarang, itu dia demam panggung gitu ya. Nah itu perlu dilihat juga, dan bagaimana kondisi kesehatan seseorang itu juga kadang mempengaruhi ya pikiran. Kalau lagi banyak pikiran gitu kadang suka ngeblank gitu ya. Lalu juga suasana lingkungan. Jadi ada tanggapan atau respon. Kita melihat misalnya mau launching sebuah produk, kita lihat dulu respon konsumen gimana dari mereka gitu ya. Calon konsumen itu seperti apa meresponnya. Nah kayak gitu Mbak. Oke, jika sudah menguasai beberapa hal tersebut nih Mbak, lalu teknik-teknik persuasif apa Mbak yang bisa diaplikasikan Mbak? Mungkin ini bagi beberapa Sobat Asik sudah familiar ya, tapi saya coba membagikan, nggak banyak gitu ya, nanti panjang videonya ya. Jadi mungkin ada kurang lebih 3 teknik yang bisa dilakukan di situ. Yang pertama disebut sebagai payoff idea. Nah, memang istilahnya mungkin ada yang belum familiar juga, tapi mungkin ada yang sudah ya bisa googling ya teman-teman. Tetapi di sini saya ingin mengatakan bahwa di dalam payoff idea itu ada dua hal yang terkandung di dalamnya gitu. Yang pertama, dia bisa berupa reward. Jadi memberikan reward pada persuadi kita. Misalnya kalau di webinar-webinar sekarang itu kan suka kita diberi voucher gitu ya, atau mungkin pulsa 50.000, 100.000, 200.000 gitu ya, untuk memberikan reward atas perhatian mereka, keikutsertaan mereka, partisipasinya gitu. Tetapi juga payoff idea ini bisa juga sebaliknya. Jadi ada unsur memberikan punishment atau yang disebut sebagai fear arousing gitu. Jadi fear arousing ini semacam menimbulkan rasa takut sebenarnya pada si persuadi itu. Kalau kita perhatikan iklan rokok gitu ya, di bungkusnya itu kan suka ada gambar yang serem-serem ya. Memang nggak semua bungkus rokok ada seperti itu, tetapi gambar itu sebenarnya dimaksudkan untuk menimbulkan sense of fear tadi, ketakutan tadi gitu. Jadi mungkin juga kalau kita bicara iklan yang lain misalnya ya, pasta gigi itu juga kadang gitu, wah kalau nggak pakai pasta gigi X misalnya
giginya berlubang, kamu giginya nggak bisa putih gitu ya. Iya. Padahal mungkin secara medis kalau giginya putih banget itu malah lebih serem ya. Tapi itu tuh dikatakan gitu dalam sebuah iklan. Nah, kemudian ada teknik yang kedua itu yang disebut sebagai icing device gitu. Jadi ini lebih, kalau tadi dia berfokus pada reward dan punishment, kalau icing device ini dia lebih menyentuh sisi-sisi emosional. Jadi ada yang disebut sebagai emotional appeals dari masing-masing persuadi gitu ya. Kita sedang menghadapi siapa, kemudian kita meng-create sesuatu sedemikian rupa gitu. Kalau misalnya kita menghadapi anak-anak, kira-kira apa yang membuat anak-anak ini tertarik gitu? Apakah dikasih permen, dikasih balon, atau kasih bunyi-bunyian yang heboh gitu ya? Atau apa? Ya, paling nggak pertama mereka pay attention dulu pada kita. Kembali lagi kalau misalnya itu produk gitu ya, orang akan lebih senang nasi uduk misalnya dengan kemasan kertas minyak atau styrofoam, atau yang lebih ramah lingkungan. Kan sekarang ada box yang pakai kertas gitu ya. Itu tuh lebih saya pikir mungkin menyentuh sisi emosional orang yang dia wah ini ramah lingkungan apa dan segala macam gitu. Nah, ada lagi teknik yang terakhir itu disebut sebagai red herring. Red herring ini dia seperti mengalihkan perhatian si audiens atau persuadi supaya tidak melihat hal-hal yang kurang dalam diri kita. Itu kalau kita sedang personal branding misalnya, kayak Mbak Ayu nih. Ini kelihatannya cantik gitu, tapi isi otaknya ya perlu dipertanyakan juga gitu ya. Benar. Itu bisa di improve ya, atau malah ternyata Mbak Ayu ini cantik, dia cerdas gitu, tapi mungkin nggak terlalu rajin sih, sukanya ngerjain pas deadline gitu ya. Itu juga kalau orang sedang mempersuasi, kredibilitas sumber itu kan sangat dipentingkan ya. Jadi kekuatan kita apa itu yang kemudian ditonjolkan gitu. Kalau misalnya itu bisa dibayangkan kalau dalam personal branding politik, misalnya tokoh-tokoh politik, calon gubernur, bupati, atau mungkin calon presiden, nah mereka perlu untuk membranding diri mereka dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Misalnya ini lulusan luar negeri gitu ya, atau mungkin pernah pergi keluar angkasa gitu ya. Prestasi-prestasinya apa gitu. Nah itu untuk dalam sebenarnya sih bukan menutupi ya, tetapi dia ingin mengalihkan perhatian si audiens atau meng-highlight yang lebih gitu. Kekuatannya apa kayak gitu. Wah, menarik banget nih Mbak. Jadi kita tahu nih teman-teman nih tips-tipsnya untuk menjadi persuader yang baik, yang benar, bagaimana teknik-tekniknya begitu ya Mbak Rosa ya. Tapi nih Mbak, selain kita mempelajari teknik-teknik tersebut, tentunya kita juga harus mempelajari metode dong ya Mbak. Nah, perbedaan antara metode dan teknik itu sendiri apa sih Mbak? Ini sebenarnya jadi satu kesatuan ya. Jadi kalau kita bicara proses persuasif, kalau teknik itu lebih hal yang implementatif, langsung dipraktekkan atau to the point-nya apa gitu. Tetapi kalau metode dia lebih ada perencanaan, kemudian ada tahap-tahapnya, ada prosedurnya gimana gitu. Nah kalau kita lihat di persuasif itu bisa menggunakan dua metode. Yang pertama ada partisipasi dan asosiatif atau asosiasi gitu ya. Nah yang partisipasi ini dia mencoba untuk mengikut sertakan audiensnya atau persuadinya dalam itu tadi merumuskan gagasan atau merumuskan pesannya apa sehingga memiliki kesepahaman yang sama gitu, tidak terjadi misunderstanding atau paling tidak dia akhirnya ngerti oh ternyata ini yang dimaksud gitu. Jadi kalau misalnya di kerja bakti di kampung gitu ya misalnya, atau ya di tempat kerja kita butuh kerja tim, ya maka ikutkanlah audiens itu gitu ya, persuadi itu. Kita tidak bisa misalnya hanya satu arah saja. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai metode asosiatif. Asosiatif ini gagasan kita itu bisa diinputkan dalam satu objek atau satu peristiwa yang lagi hype
saat ini gitu. Oke. Kalau kemarin kita sempat ada olimpiade itu ya, dan ya politikus kita mengucapkan selamat dan kemudian tetap disertai bendera partainya. Itu sebenarnya ya dia menggunakan metode asosiasi ini untuk paling tidak adalah memperkenalkan atau mungkin sampai jauh adalah mempengaruhi kayak gitu. Wah, menarik banget nih. agak beda, agak sama tapi ternyata beda ya, gitu ya Mbak. mirip tapi beda dan jadi satu kesatuan Ya, gitu. Nah Mbak, selain menggunakan metode dalam komunikasi persuasif nih Mbak, adakah hal lain yang perlu digunakan begitu Mbak agar tujuan persuasi ini sendiri tuh dapat tercapai secara optimal gitu Mbak? Mungkin nih sobat asik pada pengen tahu nih Mbak. Iya, oke. Selain ada teknik, ada metode gitu ya. Kita ternyata juga punya strategi gitu ya. Strategi ini lebih ke perencanaan dan eksekusinya gimana. Di persuasif kita mengenal 3 strategi, ada pasif, aktif, dan interaktif. Nah, strategi pasif ini kalau kita melakukan observasi gitu ya. Contoh sederhana yang mungkin itu ada di keseharian kita, kalau sedang PDKT gitu kan, kita biasanya stalking gitu ya di medsosnya atau melihat dia kesukaannya apa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita sedang melakukan strategi pasif gitu. Kita mengamati si person ini gimana. Kalau kita mau bekerja biasanya kita akan mengamati yang kita tuju gimana. Misalnya di salah satu media tertentu kita akan melihat media ini websitenya seperti apa sih, dia sudah didirikan berapa lama gitu. Lalu yang kedua ada yang disebut sebagai strategi aktif. Strategi aktif ini biasanya kita lebih bertanya pada sekitarnya gitu ya Mbak Ayu. Misalnya ada cowok yang sedang PDKT misalnya, nah si cowok ini akan tanya ke teman dekatnya Mbak Ayu gitu. Teman dekatnya Mbak Ayu misalnya Mas Ari gitu ya, dia akan nanya, atau Mas Tirto gitu ya. Ke teman dekatnya ya, dia akan tanya gitu. Dia sukanya apa, ini apa dan segala macam gitu. Jadi melipir dulu lah ya ibaratnya. Terus kemudian terakhir disebut juga ada yang namanya strategi interaktif. Interaktif tuh ya udah kita langsung head to head gitu ya, tanya apa, langsung kenalan apa dan segala macam, langsung nge-DM misalnya. Nah, itu bagian dari interaktif. Kita bertanya langsung pada objeknya, pun juga ketika mencari kerja berarti pas momen wawancara itulah kita bertanya. Gitu. Jadi dengan strategi itu secara nggak langsung bisa membuat si persuade ini semakin yakin dengan apa yang kita sampaikan gitu Mbak. Iya, jadi semacam yang mencari informasi itu juga yang bisa dilakukan tuh itu. Gitu. Obrolan kita kali ini sebetulnya nggak berat-berat banget tapi juga nggak ringan-ringan banget ya sebenarnya masih banyak gitu banyak ya. banget yang bisa kita bedah nih. Kalau ngomongin komunikasi persuasif itu pasti banyak banget yang bisa kita obrolin kan Mbak Rosa ya. Tapi nih sayangnya obrolan kita kali ini kayaknya cukup sampai di sini Mbak Rosa. Gak apa ya sobat asik ya. Itu tadi kita sudah mendapat ilmu dari Mbak Rosa, pencerahan juga untuk kita terkait dengan teknik, metode dan juga hal yang perlu diperhatikan jadi seorang persuader yang baik, bagaimana memahami persuade ya kan Mbak ya. Terima kasih sobat asik sudah menonton video kali ini. Terima kasih Mbak Rosa atas waktunya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Mbak ya. Sampai bertemu di video komik berikutnya. Sampai jumpa.